RNN-nya dulu di sini ya. Kalau dilihat di sini ada panah ke RNN itu lagi. Nah, inilah maksud recurrent-nya, di sini recurrent-nya. Nah, si bentuk seperti ini itu kalau kita jabarkan gitu ya. Kalau kita jabarkan akan jadi seperti ini. Jadi kalau di yang sebelumnya ada hidden state ya dari ketika dimasukkan ke hidden layer. Nah, kalau ini hidden state-nya diupdate terus sampai sequence-nya selesai gitu. Contohnya di sini output-nya adalah kita ambil yang many to many ya. Di sini contohnya machine translation gitu. Inputnya adalah kalimat dalam bahasa Perancis, kemudian outputnya Y-nya adalah kalimat dalam bahasa Inggris contohnya. Nah, kalimat itu terdiri dari sekumpulan kata. Jadi yang sequence-nya Jadi tadi sequence-nya itu urutan kata. Berarti X1 itu kata pertama ya, urutan pertama, kemudian X2 kata keduanya, X3 kata ketiga, dan seterusnya ya, sampai kalimat tersebut berakhir, kemudian itulah sequence gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi output, berarti Y1 itu kata pertama terjemahannya yang dalam bahasa Inggris, Y1, keduanya kata keduanya, dan seterusnya sampai YT. Nah, nanti ketika dimasukkan, kan kita mulai dari urutan kata yang pertama ya. Dari urutan ke kata yang pertama dimasukkan, itu kan akan mengeluarkan outputnya yaitu H1 dengan Y1 ya. H1-nya ini nanti akan dijadikan input untuk kata yang selanjutnya sampai dapat H2 dan seterusnya, nanti ada final hidden state atau HT di sini. Oke, itu konsep dasar dari RNN-nya. Jadi hidden state-nya diupdate terus untuk satu sequence. Karena kita melihat datanya itu memiliki sequence. Kalau kemarin kan ketika kita memasukkan data image itu sudah fix gitu ya ukurannya. Ini image ini pixel dimensinya sekian kali sekian kali sekian, datanya udah satu itu. Tapi kalau di sini kita melihat datanya sebagai suatu sequence, misalnya kata tadi urutan untuk satu kalimat itu kan satu row data ya, satu kalimat satu row data. Kemudian katanya itu adalah urutan katanya itu adalah sebagai satu sequence. Jadi kalimatnya dipandang sebagai satu sequence. Oke, mungkin lebih jelas kalau kita lihat dari contoh ya. Contoh kasusnya di sini, contoh task yang bisa diselesaikan. Nah, walaupun sebenarnya dia bisa sequence to sequence, tapi bisa jadi inputnya bukan sequence gitu ya. Inputnya misalnya hanya satu, tapi outputnya adalah sequence. Di sini berarti one to many bentuknya. Contohnya pada image captioning, kalau image captioning kan kita masukkan suatu image. Image itu kan hanya satu matriks gitu ya, vektor. Kemudian dimasukkan, nanti hasilnya adalah sequence kata, captionnya. Seperti ini. Jadi ini inputnya hanya satu, tapi outputnya adalah sequence atau disebutnya bentuknya one to many. Kemudian kalau many to one berarti kebalikannya, inputnya sequence, kemudian outputnya
hanya satu. Di sini contohnya kalau di sentiment analysis berarti inputnya adalah sequence katanya, kemudian outputnya adalah kelas sentimennya. Kan kelas sentimen hanya satu ya, apakah itu positif, negatif, atau netral. Jadi ini. Kalau many to many, tadi contohnya machine translation. Nah, many to many ini juga bisa bentuknya misalnya seperti ini, ya, atau bisa juga seperti ini. Jadi tergantung kita mau bikin networknya seperti apa. Nah, kalau yang sering dipakai yang berhubungan yaitu ada lagi sebutannya sequence to sequence. Nah, di sini sequence to sequence. Sequence to sequence itu berarti many to one di bagian encoder, sebutannya encoder. Kemudian satu lagi one to many di bagian decodernya. Kalau encoder itu berarti dia mengencode input. Jadi kita punya input tadi ya, contohnya ini kasusnya machine translation. Kita punya input tadi kalimat dalam bahasa Perancis, kita encode, kemudian kita pengen pengen menghasilkan satu matriks yang mewakili kalimat itu gitu. Yaitu atau kita sebut konteks kalimatnya kalau dalam matriks itu berapa anggota matriksnya itu apa. Jadi kita mau ngambil konteks dari satu kalimat. Nah, makanya di sini diambil HT-nya ya. HT itu dianggap sudah mewakili konteks dari kalimat dari kata ke-1 sampai kata ke-T gitu. Kenapa? Karena kalau dilihat tadi kan dari H0 kemudian diupdate jadi H1, diupdate jadi H2 ya, dan seterusnya. Artinya si HT ini sudah memiliki informasi kata sebelumnya. Intuisinya seperti itu. Nah, makanya HT di sini yang diambil untuk mewakili konteks dari satu kalimat itu, kemudian yang HT inilah yang dimasukkan sebagai input lagi ke bagian decoder. Kalau decoder berarti dia mengembalikan ya, mengembalikan yang tadinya matriks satu ini, dikembalikan menjadi suatu output, yaitu outputnya kalimat dalam bahasa Inggrisnya kalau untuk machine translation. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya tentang panjangnya ya. Kan panjang kalimat dalam bahasa Perancisnya misalnya 3 kata, kemudian bahasa Inggrisnya bisa jadi lebih ya, bisa jadi 4 kata, 5 kata, dan seterusnya ya. Itu kan ada perbedaan panjang, atau nanti T-nya gimana kalau beda gitu ya antara T yang di input dengan T yang di output. Nah, di sini salah satu triknya adalah kita tambahkan special token. Kalau di sini di contoh yang pertama yang di atas, ini special tokennya biasanya EOS. EOS itu singkatan dari end of speech gitu ya. Akhir dari suatu kalimat atau akhir dari suatu, misalnya ini kan speech ya. Nah, artinya ABC urutan kata yang di input kemudian diakhiri dengan EOS. EOS juga jadi yang akan dikeluarkan outputnya dalam bahasa yang lain yaitu WXYZ. Nah, nanti di sini akhirnya yaitu EOS lagi. Atau bisa juga seperti yang di bawahnya, ini misalnya inputnya kalimat dalam bahasa Indonesia gitu ya. Saya seorang siswa, kemudian kita pakai special token start gitu, start untuk memulai setiap output. Ini kemudian diakhiri dengan end.
Jadi berapapun, walaupun panjangnya berbeda, tetap kita punya istilahnya flag atau penanda dia berhenti, dia mulainya dan berhentinya itu di mana kalimatnya. Nanti kan tetap misalnya ada sisanya ya. Ini kan baru untuk satu data. Untuk data yang lain mungkin kan bisa beda-beda ya. Misalnya dia 4 kata di bahasa Indonesia, 5 kata di bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, perbedaan itu biasanya kita tambahkan token khusus, misalnya namanya pad atau padding. Kalau kemarin di CNN kita paddingnya kita pakai padding juga gitu ya untuk yang sisa-sisa yang memang tidak berarti yang kita kasih 0 gitu, matriks 0, nilai 0 pada matriksnya. Nah, ini juga hampir sama. Jadi padding itu token special token untuk sisa kata-kata yang tidak bermakna, hanya untuk menyamakan lengthnya saja. Kan kalau matriks harus sama semua ya, nggak bisa lengthnya beda-beda. Nah, kita isi dengan special token padding isinya 0. Mungkin seperti itu gambarannya untuk secara praktis seperti apa mengimplementasikannya. Oke, mungkin di sini contohnya tadi yang pakai special token itu di sini ya. Ini mengkombinasikan CNN dengan RNN gitu. CNN-nya dipakai untuk membuat mengambil summary dari image ini di sini. Jadi sudah pernah dibahas ya pada saat membahas tentang CNN. Kenapa kita pakai CNN untuk image gitu ya? Karena kita punya suatu image, kemudian di dalam image itu kan ada local feature yang bisa kita mampatkan ya, yang kita mampatkan menjadi summary vector. Nah, itulah summary vector itu di sini yang diambil. Jadi dari input image ini dimasukkan ke CNN untuk dapat summary vektornya. Kemudian yang tadi summary vektornya ini dimasukkan sebagai input ke RNN-nya. Jadi bisa dikombinasikan seperti itu. Nah, ini juga pakai special token ya, start untuk memulai. Nah, kemudian ketika ditemukan end token, artinya kalimatnya selesai. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi kalau kita nggak mau pakai end token, misalnya memang konteksnya adalah dia hanya satu kalimat saja yang diakhiri dengan titik gitu ya. Bisa jadi kita yang penting ketika ketemu titik berarti itu sudah selesai token kalimatnya. Bisa seperti itu atau kalau mau disamakan semua tinggal tambahkan satu special token end token ini. Ini pada saat testing ya. Jadi kalau pada saat testing kan kita punya image misalnya. Tapi kan di outputnya, sebagai outputnya kan kita belum tahu nih dia hasilnya berapa kata. Nah, karena kita belum tahu hasilnya berapa kata, berarti kan kita coba terus nih, ketika dimasukkan start, keluar apa gitu, keluar token apa, kemudian lanjut lagi. Nah, dia akan berhenti pada saat ketemu end token gitu. Ketika diprediksi end token, oh berarti udah kalimatnya cuma sampai situ gitu. Nggak dilanjutkan lagi mencari yang lain, sequence-nya berhenti. Nah, ini kalau di sisi testing. Nah, kalau di sisi trainingnya, kalau pada saat training kan kita sudah punya image dan pasangan captionnya ya. Jadi captionnya juga macam-macam tuh, ada yang 2 kata, 3 kata, 4 kata, dan seterusnya. Nah, kita hanya tinggal menambahkan saja pada saat training itu di datanya diawali dengan start, kemudian diakhiri dengan end di ujung kalimatnya. Nanti si modelnya akan bisa mempelajari tuh. Akan bisa mempelajari dia berhentinya di berapa kata gitu untuk image yang ini misalnya. Oke, mungkin seperti itu gambarannya.
Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sedikit tentang language model ya, karena ini juga sering dipakai untuk language model. Contohnya di sini karakter level language model, nanti ada lagi yang word ya. Kalau yang karakter berarti inputnya dia karakter. Nah, language model ini tugasnya dia adalah mempelajari urutan karakter sehingga nanti kita ketika punya karakter tertentu, urutan karakter tertentu, dia bisa memprediksi karakter selanjutnya itu apa. Contoh gampangnya mungkin untuk di suggestion ya. Suggestion pada saat set suggestion itu kan kalian mengetikkan kata ya, mengetikkan karakter, kemudian biasanya nanti keluar tuh karakter selanjutnya ya. Nah itu bisa pakai language model. Nah cara trainingnya sebenarnya sederhana sih seperti ini. Jadi input karakternya di sini ya, kemudian lihat di yang sebagai targetnya, misalnya kita untuk katanya adalah hello gitu. Ketika dimasukkan H, berarti kata karakter selanjutnya E gitu. Ketika dimasukkan E, setelah H gitu ya, HE, karakter selanjutnya adalah L. Ketika sudah ada H, E, L, L, karakter selanjutnya adalah L, dan seterusnya sampai hello gitu. Cara trainingnya sebenarnya seperti itu, language model. Ini kalau yang karakter level. Kalau yang word level hanya tinggal diganti saja, ini inputnya adalah kalimat kata gitu. Misalnya saya kalau tadi saya seorang siswa gitu, berarti ini saya, outputnya adalah kata selanjutnya ya seorang, kemudian saya seorang, berarti yang di keduanya adalah seorang, output selanjutnya adalah siswa, seperti itu. Nah ini kalau misalnya bingung kenapa dari hidden layer bisa jadi output layernya seperti ini ya. Nah ini untuk jadi output layernya ini sebenarnya ada biasanya kita pakai linear layer atau fully connected layernya itu bentuknya linear layer. Nanti biasanya kalau fully connected layer kan bentuknya seperti ini ya, angkanya maksudnya maksimum minimumnya tidak jelas gitu. Nah, kita biasanya tambah satu layer lagi softmax gitu. Softmax dia nanti akan mengubahnya menjadi seperti probability. Jadi dinormalkan di sini. Nanti ini hasil softmax-nya ini udah bentuknya probability itu. Tinggal dilihat yang paling tinggi. Walaupun dari output layer aja sebenarnya udah bisa kelihatan sih yang paling tinggi misalnya ya. Bu, saya izin bertanya. Ya. Tentang ini Bu, back propagation. Kan kalau di RNN ini yang tadi saya lihat itu penimbang W-nya itu tetap gitu di setiap setiap iterasi gitu. Nah kalau misalnya di back propagation itu apakah nanti setiap melakukan back propagation itu mengubah nilai W-nya atau apanya Bu? Dicari nilai W yang terbaik sih. Cuma kan biasanya kan langsung ya segini semua ya.
sekaligus gitu. Tapi kan karena terlalu panjang, komputasinya jadi besar gitu. Biasanya kita pecah-pecah per step seperti ini. Jadi nanti diupdate, terus nanti diupdate lagi, dan seterusnya. Kan kalau backpropagation dia sebenarnya nyari gradient. Jadi yang paling optimal itu W-nya berapa gitu ya. Ya nanti diupdate terus. Nanti sampai akhir baru W-nya berapa gitu. Kalau pas forward kan hanya ngitung loss-nya gitu. Loss-nya berdasarkan dibandingkan antara target sama yang prediksi. Kalau bayangannya mungkin kenapa forward lebih cepat daripada backward gitu ya. Kalau forward itu kan ke depan ya, seperti kita disuruh menyebutkan huruf dari A sampai Z gitu. A, B, C, D sampai Z lebih cepat ya dibandingkan kita disuruh menyebutkan, coba sebutkan dari Z sampai A gitu, backward. Makanya secara intuisi memang backward lebih lambat, makanya di sini dipecah gitu ya. Kalau forwardnya, loss-nya kan hanya tinggal menambahkan saja. Nah, ini kalau multi-layer RNN, kalau sebelumnya kan kita hanya punya depth saja gitu ya di CNN, tumpuk-tumpuk depth-nya sebanyak apa. Kemudian kalau di RNN, dia ada tambahan dimensi time-nya di sini atau menunjukkan banyaknya sequence-nya, panjang sequence-nya. Kalau selebihnya sih sama, misalnya layer RNN layernya mau berapa layer gitu. Apakah kalau di sini kan 3 layer ya, 3 layer depth-nya. Rata-rata kalau depth-nya sih nggak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 2, 3, 4. Sebenarnya yang paling penting dipahami bentuk input outputnya sih. Jadi kayak kalau RNN, RNN itu untuk memproses sequence gitu ya. Kalau sequence berarti data yang dimasukkan pun harus dalam bentuk sequence. Kalau kita punya datanya kata satu kata gitu ya, seperti yang di sini nama, berarti sequence-nya adalah karakternya gitu. Nah, kalau kita punya datanya adalah kalimat, berarti sequence-nya adalah katanya. Atau bisa juga sequence-nya karakter sih. Cuma kan kalau karakter jadinya panjang. Walaupun ada juga yang mengkombinasikan gitu ya, karakter level dengan word levelnya. Itu juga bisa. Yang penting sequence aja sih inputnya, bentuknya. Input-outputnya. Oke, mungkin sambil menunggu untuk responsinya. Oke, ini ya. Jadi jelaskan minimal 3 task yang dapat diselesaikan dengan RNN. Mungkin sekedar tadi deskripsi singkat, inputnya apa, outputnya apa, terus bentuknya apakah one to many to one, atau many to many. Kalau tadi mungkin yang sudah dicontohkan yaitu image captioning ya, image captioning berarti tasknya adalah menyelesaikan memprediksi image itu captionnya apa untuk image tertentu, kemudian inputnya tadi image, outputnya adalah caption dalam bentuk sequence of text, berarti bentuknya adalah one to many.
Selain teks, mungkin yang bentuknya sequence, yaitu data time series. Data time series juga kan bentuknya sequence ya. Jadi misalnya data dalam 30 hari gitu ya. Itu kan bentuknya sequence hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-30 misalnya. Itu juga bisa kita anggap sequence. Untuk RNN ini sebenarnya perbaikannya yaitu mungkin nanti ada yang pernah dengar juga LSTM gitu ya. LSTM dengan GRU itu perbaikannya. Jadi RNN kalau RNN kan weight-nya sama terus ya, tapi kalau di LSTM dia weight-nya bisa beda gitu karena di dalam sel LSTM-nya bukan cuma ada fungsi yang tangan H tadi aja atau tangan H, tapi ada sigmoidnya juga gitu, ada tangan H-nya juga. Jadi lebih kompleks. Terus RNN atau yang sequence-sequence ini juga bisa dari dua arah atau dikenalnya BRNN gitu. Jadi direction-nya kalau ini kan misalnya katanya dari kata pertama sampai kata terakhir gitu ya. Direction-nya satu arah. Nah, ini bisa dibikin dua arah. Jadi arah pertama, kemudian arah kedua terus dikongket. Nah, itu juga bisa. Jadi banyak modifikasinya. Sebenarnya kalau implementasi dalam programmingnya justru nggak terlalu susah ya, karena sudah ada library yang tinggal dipakai untuk RNN-nya gitu, tinggal dipakai RNN-nya, kemudian tinggal ditentukan aja berapa layer gitu. Yang penting yang perlu diperhatikan justru dimensinya. Izin bertanya, Bu. Iya. Berarti untuk pengimplementasian RNN yang many-to-many itu misal digunakan untuk forecastingan harga gitu bisa ya Bu, misal diinputkan harian 1 tahun, terus dapat Y1, terus Y-nya itu jadi inputan lagi, dan seterusnya gitu bisa ya Bu? Iya, bisa untuk prediksi time series. Dia bentuknya sequence. Ini kalau dari implementasinya di PyTest gitu ya, kita hanya tinggal di sini kelihatan sih di mana si input, di mana kita punya dua yang diupdate, di mana kita punya dua input, yaitu input itu sendiri dengan si hidden state-nya. Jadi ada dua matriks ya. Kemudian dimasukkan, ini di-combine, bisa di-concat misalnya, kemudian baru dimasukkan ke layer
Ini I2O itu layer untuk dari input menjadi output. Ini kalau I2H itu ini layer dari input menjadi hidden state. Nah, nanti hidden state-nya ini diupdate untuk setiap untuk satu kalimat yang sama, tapi urutan kata berturut-turut untuk step berikutnya. Makanya di sini hidden state-nya balik lagi. Kalau di bagian output-nya, tinggal misalnya ini kan sudah keluar nih hasilnya dari si linear layer ini. Nanti kalau mau dijadikan probability ya, biar kelihatan angkanya lebih bagus menyerupai probability, di sini pakai softmax tambahannya. Kalau di classification, itu kan kita juga pakai softmax ya, misalnya negatif, positif, netral gitu. Nah, ini kalau di dalam yang many to many, misalnya tadi vocabulary gitu ya, itu juga sama sebenarnya kita pakai softmax juga. Cuma terhadap vocabulary, jadi kata-kata yang ada di dalam dataset itu. Cuma kan di sini kata-katanya banyak nih dalam vocabulary ini. Nanti dicari yang probability-nya paling tinggi, itu yang dijadikan output. Kalau yang konteksnya ini ya, kasusnya mengklasifikasikan nama ke language gitu. Jadi si nama ini ketika dimasukkan dia language-nya apa, misalnya Arabic gitu ya. Ini kan berarti ini klasifikasi teks sebenarnya, cuma inputnya sequence nama sequence-nya yaitu sequence karakter. Oke, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Sini yang paling penting dipahami sebenarnya konsep RNN-nya aja sih. Konsep RNN-nya kenapa dia recurrent gitu ya?
Kenapa dia recurrent, kenapa panahnya balik lagi ke situ, gitu. Dia ngapain sih sebenarnya di kotak hijau ini. Karena biasanya bentuknya hanya digambarkan seperti ini gitu, tapi sebenarnya kalau dijabarkan di sini ada proses pengupdatean hidden state yang bergantung dari panjangnya sequence-nya gitu. Jadi sequence-nya, karena sequence kan ada beberapa input ya, urutan. Nah, sequence diupdate terus nih hidden state-nya dari sequence pertama sampai terakhir. Inilah update sequence-nya, update hidden state-nya sampai hidden state didapat final hidden state. Oke, semoga sudah jelas ya dan sudah bisa setidaknya menentukan gitu ketika kita punya suatu data ini cocoknya misalnya pakai CNN kah atau cocoknya pakai RNN kah, dan input seperti apa yang bisa digunakan untuk CNN dan RNN gitu terus. Ini kalau modifikasinya sih banyak nih. RNN nanti kan ada yang BRNN gitu yang dua arah, kemudian ada LSTM, ada GRU, tapi konsep dasarnya yang penting kita tahu RNN, LSTM, GRU itu untuk sequence. Oke, untuk responsinya juga sudah jelas ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sekarang belum kepikiran, nanti bisa juga disampaikan pertanyaannya kalau masih ada yang ditanyakan lewat email ya. Barangkali ada yang sudah terbayang mau ngerjain skripsi apa gitu ya, oh kayaknya ini cocok. Kayaknya modelnya yang mau dipakai ini nih. Nah, tapi jangan lupa RNN, ada yang lebih baik lagi dari RNN, yaitu biasanya kita pakainya kalau sekarang LSTM. Tapi secara konsep sama, yaitu untuk data sequence. Mungkin untuk hari ini diskusinya sampai situ. Jadi kita udah punya dua model deep learning nih yang dipelajari, yaitu CNN dan RNN. Nanti kedepannya akan mempelajari lagi teknik yang lain. Semoga belum burn out ya kotaknya. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya tutup untuk diskusinya ya. Silakan nanti diupload responsinya di akhir sesi paling lambat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.